Oke, baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung pada siang hari ini. Ini adalah riset talk yang ketiga ya. Terima kasih Bu Pipin, Prof. Erma sudah bergabung pada siang hari ini. So, hari ini akan ada 3 riset talk ya. Yang pertama saya sendiri, terus nanti Bu Vivin, dan yang ketiga Prof. Erma ya. Son, ya. Saya kalau bisa menyela di Bu Vivin ya. Ini soalnya KPM juga lagi rapat sama DPT. Sama Pak Radit. Nggak apa-apa ya Bu Vivin ya. Soalnya saya mau gabung full ke ini. Mau SPMI dulu Pak Son. Takutnya ada data. Makasih ya Pak. Baik, langsung aja ya. Saya akan presentasi yang pertama, 10 menit saja. Saya kasih timer. Start. Oke. Mana tadi? Oke. Oke. Baik, teman-teman terima kasih banyak. Saya hari ini akan mempresentasikan salah satu riset saya ya tentang hyperheuristic. Nanti harapannya dari riset ini mungkin ada open problem gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang tertarik dengan algoritma hyperheuristic mungkin bisa take part dalam penelitian ini. Baik, yang akan saya presentasikan hari ini adalah salah satu topik riset saya, yaitu tentang hyperheuristic. Nah, fokus pengembangannya di mana dari riset saya? Ini ada 2. Yang pertama adalah di problemnya ya, problem real world problem basically. Karena model di literatur itu seringkali kalau dibandingkan dengan di real world-nya itu banyak yang tidak nyambung gitu ya. Tidak applicable. So kami fokus untuk mengembangkan model-model yang lebih sesuai dengan kenyataan di dunia nyatanya seperti kayak apa. Contohnya di Indonesia misalkan ya, biasanya kita ambil model dari sistem di luar negeri yang sudah sangat-sangat well structured gitu ya. Tapi begitu di Indonesia, oh ternyata berbeda. Nah, itu kontribusinya adalah extending a new problem. Kemudian arah yang kedua adalah ke algoritmanya sendiri. Jadi kan hyperheuristic ini algoritma yang bukan esak gitu ya, sehingga selalu tidak ada algoritma yang sempurna, selalu ada ruang untuk bisa diimprove. Jadi arahnya ke sana basically. Oke, yang akan saya presentasikan hari ini adalah ini salah satu contoh ya bagaimana problem yang sudah ada di literatur itu kami kembangkan seperti itu. So domain permasalahannya adalah optimization ya, atau kalau di analitik itu masuknya ke prescriptive analitik gitu. Nah, fokusnya adalah untuk problem-problem yang secara komputasional itu istilahnya adalah NP-hard ya, non-deterministic polynomial problem. Jadi kayak problem-problem yang memang tidak bisa diselesaikan dengan algoritma biasa. Contohnya kalau shortest path gitu ya, shortest path algorithm itu kalau pakai Dijkstra algorithm sudah pasti itu dijamin ketemu solusi yang paling optimal. Tapi ternyata di dunia nyata, di optimasi itu tidak seperti itu karena search space-nya terlalu luas gitu ya. Sehingga sampai saat sekarang belum ada algoritma yang bisa menyelesaikan menjamin bahwa itu garansi optimal. Nah, makanya perlu pendekatan algoritma yang fast enough gitu ya, dan hasilnya nggak jelek-jelek banget, good enough gitu. Nah, state of the art-nya adalah meta-heuristic, and then new idea-nya adalah hyperheuristic. Nah, hyperheuristic ini dibanding meta-heuristic adalah sebenarnya idenya bagaimana kita bikin algoritma yang lebih generik gitu ya. Karena problemnya di meta-heuristic itu kita butuh waktu parameter tuning yang sangat-sangat lama ya. Untuk problem yang baru harus ada parameter tuning yang sesuaikan dulu ya. Kalau saya analogikan dengan bikin baju gitu ya. Nah, kalau mau bikin baju itu kita kayak
ke penjahit gitu. Setiap kita mau pakai baju untuk tiap orang harus diukur badannya gitu ya. Ini kan tekstil. Nah, Eberistik ini kita pengen bikin baju yang all size gitu ya basically. Jadi bisa dipakai oleh semua orang basically, walaupun mungkin nggak pas-pas banget ya, ada yang agak kedodoran dikit, ada yang kekecilan dikit, but overall bisa mass production apa namanya bajunya. So all size semuanya bisa pakai. Kalau udah cepat pastinya ya, lebih cepat karena kita nggak perlu ngukur satu persatu. Terus apa namanya bisa dipakai oleh semua orang. Nah, analoginya seperti itu, sangat realistik. Di sini kita bisa selesaikan banyak problem dalam waktu yang relatif cepat. Hasilnya nggak jelek-jelek banget ya, tapi running time-nya cukup cepat. Nah, di sini yang kerja yang kamu lakukan adalah yang pertama dari problemnya ya. Dari problemnya, nah ini kami mengangkat isu fairness gitu ya, fairness. Jadi apa namanya dalam hal ini exam ujian ya, ujian di penjadwalan ujian. Nah di problem state of the art dia tidak consider fairness-nya gitu ya. Jadi gini, biasanya kalau teman-teman biasa dioptimasi kan summation gitu ya, dijumlah semuanya. Nah, padahal penaltinya itu ngefek ke siapanya itu harus kita lihat, nggak pernah kita lihat gitu. Jadi samalah kalau sama kayak apa namanya GDP misalkan kayak ekonomi ya nantinya. Yang penting kan negara ini apa namanya tumbuh ekonominya ya, GDP-nya meningkat, tapi kita nggak pernah melihat apakah merata nggak gitu ya. Jangan-jangan cuma di apa namanya yang meningkat ekonominya itu orang-orang tertentu saja. Nah, idenya seperti kayak gitu sih. Jadi di sini dalam hal penalti, studentnya itu kan banyak gitu ya. Nah, jangan-jangan ada beberapa studi yang sangat happy banget karena jadwal ujiannya bagus banget, tapi ada sisi lain, ada mahasiswa lainnya yang jadwalnya itu terrible banget gitu. Sehari ada 3 gitu. Tapi satu sisi lain ada mahasiswa yang jadwalnya bagus banget, sehari cuma 1. So they have enough time untuk belajar. Basically seperti kayak gitu. So itu yang kami angkat, kita modelkan seperti itu. Jadi saya skip aja ya. So basically itu ID-nya. Terus dari situ kita memformulasikan fairness itu seperti kayak apa. Kita bikin model untuk memodelkan fairness ya, seperti kayak gitu. Terus di sini juga kami punya ide baru itu namanya cohort fairness. Jadi apa namanya antar angkatan gitu ya, antar angkatan itu penting karena some student itu kan berkompetisi ya seangkatannya. Nah biasanya kalau di sistem Eropa itu kan nilainya itu kan dilihat dari seleting ya, seangkatan gitu. Jadi dia dapat nilai apa namanya distinction itu kalau dia top berapa gitu, berapa persen, 1% di angkatannya. Nah, itu menjadi penting gitu. Sehingga di sini kita melihat fairness antar angkatan. Seperti itu. Nah, ini kita modelkan. Nah, terus kita ini tes nih, misalkan ini kalau di total ya, ini kalau biasa di total kan sama-sama 3 gitu ya. Tapi tentunya di sini misalkan ini penalti ya, penalti itu unhappiness gitu ya, unhappiness. Nah ini kan merata ya, kelompok 1 di sini satunya 4, satunya 4 sama kan, fair kayak gitu. Terus yang kedua di kelompok kedua juga sama-sama 2 ya. So tidak ada kecemburuan antara 2 orang di kelompok 1 dan 2 orang di kelompok 2. Berbeda dengan yang solusi yang kedua nih, satunya 4, satunya 2 kan separuhnya. Nah, ini dalam satu kelompok satunya dapat 4, satunya dapat 2. Pasti kan unhappy kan. Itu juga yang di kelompok kedua juga sama. Ini padahal kalau pakai pendekatan biasa, ini penaltinya sama-sama 3 gitu. Nah kita pengennya tidak hanya penaltinya ini minimize, tapi juga kita lihat di sini apa namanya lebih fair gitu ya, lebih fair. Nah ini kita pakai model tadi, ini bisa merepresentasikan etnis. Jadi kalau kita cuma melihat dari objective function yang summation gitu ya, biasa kita gunakan, maka nggak kelihatan ini yang lebih bagus antara solusi pertama sama solusi kedua. Tapi dengan model tadi yang kita propose, kita jadi tahu bahwa solusi yang pertama itu lebih bagus ya, poinnya 1. Seperti kayak gitu.
Ini contoh yang lain. Terus kemudian kalau tadi dari segi modelnya ya, new model, kalau ini adalah dari algoritmanya. Jadi kita propose algoritma baru ya. Di sini nama algoritmanya agak rumit. Ini saya skip aja. So idenya adalah kita come up with new idea gitu, dibanding dengan solusi yang sudah ada di Rita. Ini basically algoritma seperti kayak gini ya. Saya tidak perlu menjelaskan, cuman idenya adalah kita propose cara baru gitu ya, metode algoritma baru yang hopefully hasilnya lebih bagus kayak gitu. Oke, nah ini hasilnya ya. So overall di sini bisa kita lihat di sini dia outperform ya dari algoritma sebelumnya. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi yang saya bold ini algoritma yang kita propose itu menghasilkan solusi yang lebih seperti itu. Oke, terus ini kita testing di beberapa benchmark dataset. Yang pertama di Toronto benchmark dataset ya. Ini hasilnya. Jadi ini yang state of the art-nya yang sebelah kanan itu yang kita propose ya. Jadi walaupun tidak outperform semua dataset, tapi at least overall kan lebih banyak yang outperform. Seperti itu. Pasti dataset yang kedua yaitu dari edisi 2007. Ini juga at least hasilnya lebih bagus. Oke, ini saya skip aja, cuman idenya seperti kayak gitu ya. Oke, alright. So intinya kayak gitu. Jadi di studi ini kita bisa memodelkan ya satu aspek yang penting mungkin dalam kehidupan sehari kayak ekonomi ya, analogi biasa. Jangan hanya cuma jumlah ekonominya itu GDP-nya besar, tapi tanpa memperhatikan bagaimana distribusinya merata apa enggak. Nah ini dalam hal optimasi ini antar student ini kita memperhatikan fairness. Terus yang kedua adalah dari algoritmanya tadi ya, kita propose namanya Ahuswo, ini whatever namanya sangat sulit banget. Ini untuk ternyata bisa menghasilkan solusi yang lebih bagus dibandingkan dengan algoritma sebelumnya yang ada di literatur. Oke, nah ini yang bisa dikembangkan ya berikutnya. Nah ini problemnya kan macam-macam ya, lagi di Indonesia nih. Ini problemnya misalnya unik, sehingga kalau pakai model yang dari luar ya dari literatur itu doesn't work. Nah maka modelnya harus kita kembangkan. Misalkan mempertimbangkan aspek tertentu, nah bisa kita modelkan seperti itu. Itu kalau dari aspek problemnya ya. Terus kemudian juga multi objektif. Nah biasanya di algoritma heuristik itu kebanyakan dianggap single objektif, padahal naturally itu multi objektif. Artinya misalkan ya problemnya ada dua nih, tujuan 1 sama tujuan 2. Kita anggap bisa digabung barengan gitu. Yang penting S1 tambah S2 tambah banyak atau tambah sedikit. Nah, padahal sometimes tujuan 1 sama tujuan 2 itu bertentangan. Kalau S1-nya tujuan satunya itu lebih bagus, maka tujuan S2-nya itu pasti lebih jelek. Nah, makanya kan perlu trade off. Nah, ini bisa kita kembangkan multi objektif heuristik ya. Terus kemudian berikutnya selalu ada ruang untuk improve di algoritma. Jadi buat teman-teman yang mungkin senang competitive programming gitu ya, yang suka utak-atik algoritma. Nah ini topik yang sangat menarik ya, karena very challenging. Kita bisa come up with new idea dan hopefully algoritmanya perform better. Seperti itu. Nah itu aja mungkin presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Ayah Pak Muja, terima kasih sudah datang Pak Muja. Oh, oke, semangat. Ini S3 ya? Ini S2, Bu. Pak. Campur, Pak. Ini segala ini. Ya, campur, Pak. Semua pasca ini. Oh, pasca ya? Iya. Oke, mungkin itu saja dari Bu Erma ini. Oke, berikutnya saya persilakan Prof. Erma. Baik, Pak Son. Ini kan karena ini saya ini loh, Pak, sambil dengan Bu Aulia sama Pak Radityo, persiapan SPMI. Ya. Bisa nggak Pak Son, saya presentasi misalkan kurang lebih 10 menit, terus nanti mungkin ada pertanyaan dari audiens 1 atau 2 aja gitu. Siap. Terus saya live ya. Tadi sudah di absen sama Bu Aulia. Baik. Mohon izin share screen. Mana tadi? Nah ini dia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya kepada Pak Muklason, Pak Mujahidin, dan Bu Hidin, serta teman-teman yang hadir di sini ya. Udah datanya terlambat, mintanya presentasi setelah Pak Muklason. Prioritas ini memang harus, Bu. Saya japri sama Bu Arin tadi, ayo Bu rapat SPMI sama Pak Radityo gitu. Itu loh Pak, minta tabelnya satu-satu. Iya, supaya datanya itu departemen tidak terlalu banyak upload otomatis gitu loh Pak. Nggih, koordinasi itu. Makanya saya mau pakai laptop mau nyatu. Nggih, langsung saja nggih. Ini sebenarnya makalah ini sudah pernah saya share ke Pak Kepala Lab ya, Pak Ruli ya, masih Pak Ruli ya. Nah, ini kalau laboratorium saya itu ada di sistem enterprise ya. Kalau Pak Muklason tadi RDIB, Bu Wivin RDIB, Pak Mujahidin itu dengan saya. Enterprise ya, Bu Mahendra juga dengan saya. Nah, ini langsung ke topik saya ya. Jadi ini list beberapa topik saya itu ada beberapa yang mulai dari food dan agriculture, kemudian ada renewable energy, ada sustainable transport. Nah, kebetulan tahun 2022 ini saya dan Pak Muja dan Pak Ruli itu satu tim itu penelitian kami di sini ya, di food agriculture itu yang ke Dereka itu Pak Muja. Kemudian yang renewable dan sustainable itu yang kerjasama sama Profco NTUST. Sustainable transport ini dengan Pak Ruli ya, dan Pak Basuki matematika. Nanti mungkin tahun berikutnya, tahun ketiganya mungkin Pak Ruli ke studi lanjut, mungkin ini minta bantuan Pak Muja yang Iya, Pak. Jadi ini kebetulan semua riset kami itu didanai oleh Dikti, oleh ITS, sama oleh Dikti ya, yang ke Dereka juga oleh Dikti. Kemudian ini intelligent mobility, ada urban planning, ada smart services, ada software development, ada juga IoT implementation. Oke, ini adalah lebih detailnya begitu ya. Jadi misalkan untuk yang food and agriculture itu cakupannya itu ruang lingkupnya dari mana saja, mulai dari rantai pasok, ya value chain agri-food, industri dan investasinya, peningkatan pengolahan dan kualitas hasil panen, kemudian ada strategi adaptasi dalam mengatasi dan mencegah bencana ya terkait dengan food security. Nah, kalau yang sustainable transport itu cakupannya transportasi ramah lingkungan, efisiensi layanan sistem transportasi, dan keamanan pengguna jalan. Kemudian ini ya, kami juga ada software development ya, ini yang ke Dereka sekarang itu pemetaan potensi lahan, kemudian terkait juga dengan keputusan strategis dan operasional industri tani. Jadi proyek kami di sini kebetulan juga, alhamdulillah kemarin didanai oleh Kedereka. Ya. Nah, ini untuk yang renewable energy, cakupannya mulai dari ini ya, renewable energinya sendiri, kemudian sustainable energy supply, energi efisiensi and conservation, sama mitigasi emisi karbon. Ya, kalau energinya sih bisa macam-macam ya, mulai dari solar cell, wind energy, sama geothermal. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat mau di pembangkit listrik tenaga air juga boleh. Kalau di Indonesia ini tenaga air itu lebih murah ya, lebih murah untuk di-develop. Kemudian di intelligent mobility itu fokusnya mulai dari efisiensi operasional sistem transportasi, kemudian organisasi sumber daya sistem transportasi, kemudian ada peningkatan kinerja ekonomi transportasi umum. Kemudian untuk IoT implementation itu terkait dengan food sustainability sama intelligent transportation system. Ya, ini juga sekarang kan yang lagi trending ini ya, industri 4.0 sama society 5.0. Jadi kalau teman-teman tertarik ke sana, S2, S3 itu tidak terlalu fokus pada aplikasi ya, tetapi lebih fokus kepada modeling. Nah, kalau misalkan Anda tertarik untuk menggabungkan dari berbagai sektor, misalkan ke arah sustainable city, ya itu tuh akan lebih bagus begitu ya. Nah, ini topik TA dan tesis mahasiswa sebelumnya ya, ada smart agriculture untuk ketahanan pangan ya. Mungkin slide ini bisa saya share lewat Pak Muklason mungkin nanti ya Pak Muklason.
misalkan mahasiswanya ingin ini. Ya, ini ada peningkatan produktivitas dan produksi susu sapi perah, ya. Ada peningkatan produktivitas pertanian padi dan mitigasi emisi gas rumah kaca. Ada peningkatan nilai tambah produksi on-farm. Kalau on-farm itu di budidaya, kalau off-farm-nya itu pada saat mereka sudah memasuki pengepakan itu ya, packaging, distribusi, itu off-farm namanya. Kemudian untuk yang intelligent transportation system itu ada beberapa juga ya, ada mahasiswa S1 dan S2 ya. Karena kebetulan sampai saat ini saya masih belum punya bimbingan S3 di SI ya. Kalau di MMT sampai ya, MMT sampai lebih-lebih sampai dibagi-bagikan ke dosen lain. Di sipil itu saya punya 3 atau 4 S3 ya. SI baru mau akan mungkin ya, menunggu keputusan dari Pak Muklason. Sampun diterima Ibu. Sampun diterima. Ya, masih baru mau akan ya, tapi kan sudah dengan topiknya masing-masing ya. Saya sih juga tidak terlalu memaksakan ya. Kalau saya sih membimbing mahasiswa itu yang penting mahasiswanya lulus tepat waktu. Itu saya senang ya. Kalau riset saya itu syukur-syukur ada mahasiswa yang bantu. Tapi walaupun misalkan tidak ada mahasiswa, biasanya saya nyari asisten peneliti, biasanya lulusan mahasiswa saya yang pernah jadi bimbingan saya, biasanya yang bantu-bantu itu, gitu ya. Nah, kemudian untuk energi ini ada kajian potensi energi panas bumi ya sebagai pembangkit alternatif energi listrik. Kemudian ada model driven decision support system untuk strategi operasional sistem pembangkit listrik. Ya, ini contoh-contoh aplikasi yang sudah ada ya. Ada logis.co.id ini berbasis web. Jadi Anda bisa lihat ya kiprah, track record penelitian saya ada banyak di sini. Nah, ini juga berbasis web, ini buperdas.co.id ya. Nah, ini juga berbasis web ya, Agrima, agriculturalmarketing.co.id ya, mungkin bisa dilihat-lihat gitu ya. Ini di ras.com. Ini yang terkait dengan mitigasi bencana. Kemudian ini ada Takkiper. Takkiper ini tata kelola infrastruktur pertanian. Jadi lebih spesifik karena ini ada username dan password-nya dengan Dinas Pertanian Jombang. Jadi memang kami dapat kederekan dengan partner Dinas Pertanian Jombang karena sudah dari tahun lama gitu ya, dari tahun 2015 2016 udah dengan mereka. Bahkan yang ini saya support dari dana pribadi saya karena tidak masuk di judul penelitian, saya support pakai dana pribadi. Saya ini aja ya, ada asisten anak-anak SI ini yang membuat. Kalau yang tadi itu logis, agrima, itu dari informatika Pak Son. Sorry ya Pak. Kalau ini anak SI. Kemudian ini juga dibantu sama anak informatika, ya Intraftas namanya. Kebetulan dibantu oleh mereka juga sudah juara gemastik, dapat emas di tahun lalu. Nah, itu yang membuat ini. Ya, ini namanya Intraftas, informasi travel lalu lintas. Nah, hanya saja aplikasi ini belum sempat dimanfaatkan oleh pengguna driver angkutan umum karena HP-nya itu harus dengan konfigurasi tertentu gitu ya. Jadi belum lagi mereka harus isi pulsa. Nah, itu bebannya agak banyak di sisi driver. Sehingga kami mengembangkan lagi ke aplikasi-aplikasi yang lain yang saat ini masih kami develop. Nah, ini ya untuk ke depan ya beberapa riset topik saya itu meliputi ini, Sustainable Transport Solution for Smart City, kemudian ada Renewable and Sustainable Energy, ada Smart Services, ada Software Development, banyak apapun ini. Apalagi Pak Kalap di kami itu kan mau keluar, sehingga yang semula dibimbing oleh Pak Kalap itu saya jadi pembimbing 1, Pak Kalap jadi pembimbing 2, supaya tidak hilang begitu, supaya capaian lab di lab SI itu tetap baik begitu. Kemudian ada IoT implementation, ada transit oriented development, ada smart city development and society 5. Kemudian ya ini karena buahnya Pak Kalap keluar, mau tidak mau saya juga harus belajar UX design sedikit untuk mengcover anak-anak S1 yang bimbingannya Pak Kalap itu jadi bimbingan saya bimbing dengan Pak Kalap. Ya, begitu dari saya izin stop share ya Pak Son.
Nanti semisal teman-teman ada yang memerlukan, mungkin bisa kontak ke Pak Muklason atau nanti saya asistennya share. Pak Muklason, dan nanti bisa diperoleh dari sana. Ini ya Pak Son, mungkin 1, 2, 3 menit, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya begitu ya, sebelum saya leave. Mohon maaf dan terima kasih ya Pak Muja, Pak Muklason. Mangga silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand. Oh, tidak ada, wis paham semuanya. Sangat jelas. Ya sudah. Kalau tidak ada, sekalian ini ya, saya ingin menyampaikan selamat. Lupa Pak Son, selamat kepada teman-teman. Ini kan baru-baru ya, ada Pak Dihin, saya lihat ya. Oh iya, Pak Dihin. Dan teman-teman yang lain, selamat bergabung di sistem informasi ya, baik S2 maupun S3. Semoga apa yang kita harapkan bersama itu tercapai ya Pak, lancar semuanya ya, akreditasi oke, ya semuanya oke lah ya. Intinya kalau saya sih, baik saya sebagai pembimbing maupun penguji, pasti saya support lah dari sisi kepentingan mahasiswanya ya. Begitu ya. Sukses semuanya, sehat selalu semuanya. Saya sekalian mohon izin ya. Terima kasih banyak ya Pak Son, Bu Vin, dan teman-teman semuanya. Ya, sekalian izin juga Pak. Matur nuwun. Ya. Sami-sami. Baik, teman-teman pertama. Berikutnya Bu Dr. Vivin. Silakan Bu Vivin. Share screen. Ya Pak, saya mohon izin share screen nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini dan memang tujuannya adalah untuk mengupas dengan saya kerjakan dan peluang-peluang yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ada satu atau beberapa yang ide untuk tesis atau penelitian untuk S3-nya. Jadi ini ceritanya saya mau mengupas dan menunjukkan celah-celah di disertasi kemarin dengan tujuan untuk men-trigger ide-ide dari kalian semua. Jadi ini disertasi yang kemarin ada 3 kontribusinya. Pertama adalah knowledge modeling dan engineering. Jadi tidak hanya membuat model dengan ekologi, tapi juga mengimplementasikannya dan mewujudkannya rule-based system. Nah, kontennya apa? Kontennya adalah penyakit yang ada di manusia. Seperti yang kita tahu, kalau penyakit menular itu kan ada di hewan, ada di tumbuhan, ada di manusia. Ini khusus untuk manusia saja. Tapi ruang lingkupnya satu dunia, dan itu sudah ada bukunya, alhamdulillah. Jadi nama bukunya adalah Atlas of Human Infectious. Nah, setelah dipetakan lalu diwujudkan dalam model, berikutnya adalah kontribusinya menjahit. Menjahitnya menjadi sebuah expert system. Tapi yang namanya expert system itu kan mendokumentasikan pengetahuan dari seorang expert, dan kalau yang di sini bukan orang yang bentuknya, melainkan buku atlas ini. Nah, kita harus tahu dulu pengetahuan-pengetahuannya itu modelnya seperti apa dan sedip apa. Oleh karena itu, masing-masing penyakit itu punya ciri yang berbeda. Mungkin kalau saya bisa cerita, ada yang waterborne, dibawa oleh minuman, air. Kalau misalnya kita habis renang, kalau misalnya musim hujan, terus kita kecek itu kayak main air gitu ya, itu bisa termasuk waterborne juga. Lalu kalau misalnya kita rumahnya tinggal di sebelahnya sungai atau di coast, di pinggir pantai, itu juga risiko tinggi untuk terkena waterborne diseases. Nah, ternyata kita bisa telusuri 247 penyakit menular itu dari 5 sampai 6 kategori ini. Ada yang foodborne, ada yang waterborne, lalu ada animalborne. Ini juga biasanya berupa nyamuk, berupa hewan peliharaan. Dia berprofesi sebagai dokter hewan, itu ada hewan-hewan besar seperti gajah, kuda yang harus dia rawat gitu ya, apa sapi. Nah,
tentu dia juga berpotensi tertular patogennya dari hewan tersebut. Sehingga dari 5 atau 6 bawaan ini kita bisa telusuri, karena mereka memiliki kesamaan karakteristik penyakit menularnya. Dan kita bisa trace dari sana, ternyata demografinya itu juga ada yang mirip-mirip. Nah, tapi ada celahnya, nanti saya akan ceritakan. Lalu yang namanya expert system tidak hanya berhenti pada pemodelan saja, tapi kita juga membuat inference engine-nya. Inference engine-nya itu mengimplementasikan kuantitatif dari masing-masing faktor risiko dan nanti diwujudkan ke seberapa besar seseorang akan berpotensi untuk mendapatkan penyakit menular X. Misalnya saja, itu nanti bisa dilihat dari salah satunya golongan darah, gender gitu ya, gender itu bisa ternyata laki-laki atau perempuan itu ternyata juga ada perbedaan probabilitas dia akan terkena suatu penyakit tertentu, memang ada. Lalu dilihat dari profesinya juga, karena dengan profesi itu kita bisa melihat barang-barang apa atau makhluk hidup apa yang sering dia pegang atau sering dia kontak dalam konteks pekerjaannya. Nah, itu nanti akan dihitung oleh si Bayesian network ini, si inference engine-nya. Lalu yang terakhir adalah desain dari model eksternal. Nah, ini peluangnya atau celah-celahnya yang mungkin nanti bisa menjadi ide, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nah, ini yang pertama adalah sisi knowledge modelnya dulu ya. Outputnya berupa old, dan ini sudah grafinya. Di sini ada OR. OR ini adalah kuantitatif yang saya ceritakan tadi, singkatan odds ratio, yaitu sebuah angka yang menunjukkan seberapa besar suatu faktor resiko itu bisa menjangkit atau bisa mengantar. Ini sebenarnya ada dua, RR sama OR. RR itu relevance risk. Nah, ternyata dari OR atau RR ini penyakit yang sama, tapi di negara yang berbeda, itu beda angka OR atau RR-nya. Sehingga kita harus melakukan merge. Nah, merge-nya itulah yang belum dilakukan, tapi sudah ada rumusnya. Lalu berikutnya, prevalence atau incidence rate. Kalau yang kemarin di tesis hanya prevalence rate saja. Bedanya apa antara prevalence dengan incidence? Bedanya ada di bagian pembaginya. Kalau misalnya incidence itu hanya jumlah kasus. Berapakah jumlah kasus demam berdarah di kota ini pada tahun sekian? Udah, itu dapat incidence. Tapi kalau prevalence, dia dibagi dengan populasinya. Jadi dia akan lebih global gitu ya melihatnya. Nggak cuma jumlah, tapi jumlah dibagi jumlah orang, jumlah kasus dibagi jumlah orang yang tinggal di suatu tempat tertentu pada tahun tertentu. Nah, di sini juga ada celahnya juga. Kemarin itu hanya prevalence, tapi tidak incidence. Karena nilainya populasi itu akan berubah kan ya setiap durasi tertentu atau waktu tertentu. Dan juga ada penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya AIDS. AIDS itu kan juga penyakit menular ke manusia ya. Itu tidak ada nilai populasinya. Nah, sehingga dia cuma muncul insiden saja. Dan ada beberapa penyakit yang hanya muncul prevalence rate-nya saja, tidak muncul insidence-nya. Nah, itu karena ada faktor-faktor kesensitivitasan penyakit tersebut. Ini peluang atau celah, dua celah yang di knowledge modeling. Lalu berikutnya ada celah lagi. Jadi, penyakit menular seperti yang kita tahu, kita belajar banyak ya dari pandemi COVID kemarin ya, bahwa seseorang itu pertama rentan dulu terhadap penyakit tertentu. Misalnya dia dari segi usia atau dari segi ketemu dengan banyak orang sehingga peluang dia untuk tertular airborne diseases itu lebih banyak. Jadi dia susceptible dulu, rentan dulu. Lalu terpapar virusnya atau terpapar patogennya. Lalu kalau misalnya imunnya tidak kuat, dia baru infected. Kalau sudah infected, dia kan sakit, menunjukkan gejala, misalnya demam, ingusan, batuk. Lalu kalau sudah diobati, maka recovered. Nah, di tes disertasi saya kemarin hanya
berasumsi bahwa dia sair ini, padahal ini kompartemen model ini ada banyak, ada sekitar 5-6. Salah duanya yaitu siri. Jadi dia ada penyakit, mungkin kita pernah dengar cacar air ya. Cacar air itu kalau sudah rentan, infected, recovered, terus dia jadi imun, dia jadi kebal akan penyakit itu. Dia kalau misalnya terpapar lagi, dia nggak akan kena gitu kan. Seperti kayak dapat vaksin secara alami. Nah, itu ada penyakit-penyakit yang siri. Dan ini belum tercover di disertasi saya. Jadi kemarin itu baru yang PNCIR ini. Karena memang 60% dari 200 sekian human infectious disease itu SEIR modelnya. Yang siri ini cuma dikit. Salah satunya adalah cacar. Lalu ada satu lagi yang menarik yaitu MSIR. Jadi dia sebelum susceptible itu ada M. M-nya itu bawaan dari ibu ketika hamil. Jadi ibu ketika hamil anaknya dia membawa antibodi-antibodi yang positif untuk janinnya, dan ketika dia dilahirkan melalui vaginal birth dan juga breastfed, dia jadi imun. Tapi imunnya karena maternal, karena bawaan. Sehingga bayi itu jangan dikira lemah gitu ya, newborn. Tapi dia itu sebenarnya memiliki antibodi bawaan dari ibu dan breastfed-nya. Dan itu tidak terdokumentasikan juga di disertasi ini. Jadi itu peluang kedua. Berikutnya di swirl-nya. Swirl ini if then rules yang berkaitan dengan all. Jadi dia satu paket dengan protege, dan saya bisa mereuse class, objects, individuals dari all-nya ini untuk dijadikan if then rules. Nah, isi if then rules-nya ini apa? Isi if then rules-nya ini misalnya jika usia seseorang terkategorikan manula gitu ya, misal ya di atas 50, dan dia suka makan daging karena meat itu juga membawa patogennya sendiri, jadi dia punya exposure rate untuk penyakit X sebesar 60%. Nah, itu isi rules-nya atau isi rule base-nya. Nah, namun setiap dokter, setiap penelitian itu kan beda-beda ya. Walaupun memang akar pengetahuannya sama, tapi ternyata dia ada sedikit yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau kita pernah berobat ke dokter yang sudah berpengalaman banyak, dia cuma nanya 1-2 aja udah langsung mundur gitu penyakitnya. Misalnya dia demam, lalu gatal-gatal di tangan. Nah, itu dia sudah punya insting atau feeling yang mana itu merupakan representasi dari knowledge, dari expert, karena dokternya itu sudah expert, dan kita akan dokumentasikan ke swirl ini dan mungkin akan berbeda dengan dokter lainnya, padahal sama-sama dokter kulit misalnya. Sehingga di sana bisa jadi ada conflicting knowledge. Jadi misalnya dokter A bilang, kalau panas, tapi ada gatal-gatal di tangan, maka kemungkinan besarnya dia penyakit kolera, misalnya saya ngawur, penyakit kolera. Tapi Kak dokter B yang sudah expert, dia mengenalinya dari lingkungan, dari musim juga, dari occupation dari orang itu juga. Jadi misalnya ada suatu cerita waktu saya ngobrol sama dokter neuro di Situbondo itu kan tapal kuda ya, dekat pantainya banyak gitu ya. Jadi dia melihat penyakit itu secara holistik, nggak cuma dari risk faktornya si manusia itu aja, tapi juga dari musim-musim tertentu itu mengakibatkan air lautnya naik, lalu dia membawa penyakit-penyakit tertentu, sehingga kemungkinan untuk penyakit kolera itu mungkin tidak cocok untuk musim kemarau, misalnya seperti itu. Nah, dari situ kan ada conflicting knowledge yang harus didokumentasikan dan dihitung juga ya. Itu belum ada juga di disertasi ini. Lalu berikutnya multiple risk factors. Nah, ini karena kita ini bukan dokter dan bukan lulusan FKM juga, jadi kita tidak bisa mengeluarkan angka ini nih. Angka odds ratios, angka relevance risk, angka incident rate, sama angka prevalence. Jadi kita benar-benar berpacu atau berpedoman pada manusia, human expert, atau
artikel yang sudah eligible. Nah, di sana ada angka multiple risk factors yang kombinasi OR. Jadi misalnya dia laki-laki dan dia usia sekian, dia tinggal di daerah A, maka dia berpotensi antraks. Misal, lalu ada rules lagi, sama laki-laki usia sekian, tinggal di sebuah daerah tertentu, ditambah satu nih risk faktornya. Misalnya occupation-nya adalah dia gardener misal. Nah, itu dia akan menambah satu risk factors dan akan mengubah nilai persentase atau probabilitasnya terkena antraks. Nah, itu juga belum didokumentasikan di rules-nya. Jadi kalau misalnya kalian dari tadi batin, ini disertasinya banyak banget celahnya. Iya, karena untuk yang saya pelajari dari S3 itu adalah bukan sesuatu yang perfect, disertasi kita, bukan sesuatu yang kompleks, melainkan sesuatu yang baru atau novel. Jadi kalau misalnya yang muda atau banyak hal-nya nggak apa-apa, asal kita acknowledge itu, kita paparkan secara ilmiah gitu ya. Lalu itu juga, namanya multiple risk factor dan belum direkomendasikan. Salah satu challenge-nya kenapa kok belum didokumentasikan adalah struktur data yang sekarang itu belum kompatibel. Jadi kalau misalnya dia single risk factors, kita bisa pakai struktur data map. Jadi ada faktornya, lalu ada node-nya. Nah, kalau multiple risk factors ini, kita harus ada map di dalam map. Jadi agak heavy, agak susah. Dan kalau misalnya struktur datanya itu ada yang baru atau diciptakan khusus untuk multiple risk factors ini, maka juga akan menjadi sebuah nilai novelty, karena sampai sekarang belum ada yang map di dalam map. Lalu berikutnya, ini adalah mencari artikel secara otomatis yang dia fokusnya population studies. Jadi karena memang tujuannya dari awal, kenapa sih kok membuat knowledge base tentang penyakit menular untuk manusia, itu karena ingin mempelajari dan mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan dari dulu sampai sekarang. Jadi supaya nanti generasi berikutnya itu bisa mempelajari knowledge ini. Nah, tapi kan kita kadang-kadang nggak aware ya. Kalau misalnya ada penelitian yang tahun ini, misalnya 2022, bulan depan, itu akan ada 10 artikel yang tentang population studies. Nah, kita nggak aware akan itu, sehingga butuh sesuatu yang otomatis, tidak akan lupa, tidak akan lengah, untuk mendokumentasikan artikel tersebut. Dan sebenarnya kalau kita pelajari, artikel tersebut memiliki ciri-ciri yang tetap. Ciri-ciri yang tetap itu nanti bisa kita masukkan ke sebuah AI, sehingga AI tersebut akan nge-scan artikel-artikel yang baru muncul, dan dia akan secara otomatis mengumpulkan atau mengkategorikannya berdasarkan ciri-ciri yang tetap tersebut. Ciri-ciri yang tetap tersebut adalah OR, prevalence incidence rate ini. Jadi ini adalah ciri-ciri dari artikel tentang population studies, khususnya tentang penyakit. Jadi cuman itu aja mungkin dari saya. Baik, Magerun, Bu Vivin. Oke, baik teman-teman, silakan jika ada pertanyaan yang mau bertanya ke saya tadi juga boleh, ke Bu Vivin juga boleh, semoga jika ada. Tidak ada sebenarnya Bu Vivin. Oke, baik. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan walaupun sebentar tadi jadi inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin tertarik ya doing research di Prof. Erma tadi ya, saya mungkin Bu Vivin juga tadi. Mungkin tidak hari ini ya, mungkin someday teman-teman ada yang S3 atau ya wherever ya, mungkin jadi inspirasi someday di masa depan gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya gitu ya, baik directly maupun indirectly. Ya, dengan demikian saya akhiri ya. Terima kasih banyak Pak Meja, Sampun Rawuh, Bu Fikum, Prof. Herma. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan ada lagi ya, ada Bu Mahendra sama Bu Iin sama Monica. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Ya Pak, terima kasih.